Halo, kembali lagi. Sekarang kita rakit ya di 110 ya. Oke, baru jadi satu gardan ya. Oke, masih lanjut untuk berikutnya. Ini ada yang salah ya pada saat pasang. Jadi ini kalau dilihat nih yang belakang nih, ininya turun banget nih arah ke bawah. Kelihatan nggak? Ini turun banget. Ininya salah nih, posisi linknya yang di atas nih. Jadi ini harus agak maju ya. Ini ya. Terlalu turun sudutnya. Itu gardannya ya, kelihatan. Bentar ya, turun dulu. Baru jadi yang belakang. Oke. Oke, udah jadi separuh ya. Ini udah kepasang semuanya. Belum semua sih, bodinya belum. ESC belum, motor belum, receiver belum. Jadi menurut saya sih oke ya sejauh ini. Sudutnya ini juga udah oke lah. Yang ini juga oke, dia ada perpanjangan. Oke. Ya, cukup. Next. Oke, yang ini udah saya betulin ya, link panhardnya. Saya rubah spacernya, sama support gardannya juga saya betulin. Ini udah tambah dinamo juga sama servo. Oke, next. Oke, jadi sekarang rakit bodinya nih yang ribet. Sini ada perintilan-perintilannya. Mesti yang lihat manualnya karena baru pertama kali. Cat juga baru jadi. Ya, kita lihat nanti ya. Sejauh ini sih cukup lengkap ya ininya ya, cukup jelas. Manualnya kita coba ikutin dulu deh, mudah-mudahan bisa. Ya, baru jadi segini ya. Pemasangannya cukup lama karena saya baru kali ya, lama. Kaca samping udah ada, pintu udah ada, kaca samping tinggal listnya belum nih, detailing list kacanya belum. Nanti deh, pelan-pelan. Ini juga belum dipasang bagian atasnya, nanti. Ini juga kacanya belum dipasang sengaja, nanti belakangan aja. Konsepnya sih harusnya begini nanti ya. Oke. Halo. Akhirnya selesai juga kit kedua saya ya, yang saya rakit kit dari D110 tim Raffi ya. Jadi pada saat merakit ini ada beberapa kendala, tapi nggak terlalu ini sih, nggak terlalu gimana kendalanya, masih bisa
tangani lah. Yang pertama dari sisi kitnya ya, dari sisi kitnya sendiri, dia pada saat ngerakit kita mesti perhatikan ya, sebelum dirakit jadi satu, gardannya ini perlu dicoba tarik maju mundur seperti ini. Tapi sebelum tarik maju mundur ini dicopot dulu, ada ring pengaman ya. Ring pengamannya itu ada di luar sini, didorong aja bisa. Setelah itu baru dicoba tarik mundur gini. Kalau misalnya ada gap, kita perlu tambahkan shimmer di pinion bevelnya nih, di pinionnya sini. Tapi posisi shimmernya ada di dalam. Shimmer tuh kayak model ring gitu ya, ring tipis gitulah, tergantung sih seberapa gap besarnya. Kalau misalnya gapnya cukup besar, kita perlu tambahin shimmernya mungkin yang kecil-kecil ya, yang tipis-tipis itu 2 atau gimana gitu. Jadi terus setelah ditambahin shimmer di dalam sini, dipasang kembali sekilas, lalu dicoba tarik maju mundur seperti ini. Apakah masih ada gap apa enggak ya? Kalau misalnya udah nggak ada gap, berarti itu udah bagus ya, nggak ada gap, dan kalau diputer lancar gitu, itu udah bagus. Itu yang pertama dari sisi gardan. Yang kedua dari sisi panhard. Panhardnya ini, kalau spacer bawaannya itu agak tebel, agak panjang ya. Jadi pada saat ini spacer yang di sini ini agak panjang. Jadi kalau misalnya dia main ke atas gini, ini mentok nih, ada di chassisnya itu ada kayak lubang baut, udah disediain sama Bum Racing, sama tim Raffi. Tapi lubang bautnya ini menghantam dudukan panhardnya gitu. Jadi saya ngakalinnya karena saya nggak bisa ngebubut ini ya, nggak bisa ngebubut chassisnya. Saya ganti spacernya menggunakan spacer yang lebih pendek. Jadi dengan harapan pada saat kita main seperti ini, dia nggak mentok ke chassisnya gitu. Paling dari sisi itu. Dan ada lagi sebetulnya satu lagi dari sisi link panhardnya sendiri. Sebetulnya kalau kita tekan seperti ini, dia akan agak sedikit mentok ya ke sini, tapi itu sebetulnya bisa diakali dengan mengganti linknya dengan yang melengkung ya. Jadi ngikutin alur konturnya ini, gardannya. Tapi ini menurut saya nggak ada masalah, jadi nggak saya ganti ya. Bawaannya udah menurut saya bagus. Lalu ini juga link ini saya rubah ya. Awalnya posisinya ada di atas sini. Ini saya turun agak ke bawah sedikit, biar ada jarak. Lalu apalagi ya, udah sih. Saya juga sempat style juga ya ininya, linknya ini, karena awalnya bannya agak begini. Lalu saya pendekin lagi, jadi supaya agak muncul dikit lah gitu. Muncul masih lebih baik lah. Udah sih dari sisi kit itu aja. Lalu dari sisi body ini memang agak lama ya, karena kita ngerakitnya karena saya baru pertama ya, dia mesti melihat buku instruksi manualnya satu-satu. Kita cek dulu sebelum dirakit. Udah ada kesulitan pada saat pasang atap saya ya, karena di atap ini dia ada dudukannya itu harus nyambung dengan base-nya mobil, base-nya body ini ada male-nya, jadi dia nanti masuk kunci gini. Nah, cuman dudukannya itu sulit sekali dipasang. Jadi akhirnya kita akali dengan pinggiran dudukannya itu diamplas kalau saya pakai gerinda kecil gitu ya. Diamplas pinggirannya supaya lebih melengkung. Jadi lebih gampang masuk ke base bodinya, jadi lancar ke male-nya gitu. Paling itu aja sih kesulitannya, yang lain nggak ada. Pada saat masang bangku juga nggak ada kesulitan. Ya, sama satu lagi ini engsel ya. Engsel ini saya sempat patah ya bautnya, karena pada saat saya masukkan bautnya terus agak keras, itu saya paksakan jadi
karena bautnya kecil sekali gitu. Jadi saya paksakan sedikit lagi udah langsung patah gitu, nggak ada harapan lagi. Akhirnya nanti teman-teman kalau misalnya mau coba merakit ini, sebelum dipasang bautnya dibor dulu sesuai dengan bornya ya, bornya diameternya sesuai dengan ukuran bautnya untuk memperlancar bautnya supaya masuk. Itu aja sih, itu dan udah saya lakuin buat baut apa yang lainnya gitu. Cuman yang satu tadi saya lupa lakuin jadi patah, tapi nggak masalah sih, kayaknya sih masih bisa dibuka tutup dengan baik. Nah, masih bisa, oke. Apa lagi ya kesulitannya? Nggak ada lagi sih sejauh ini. Setelah dirakit hasilnya juga cukup memuaskan. Saya pakai elektroniknya biasa ya, yang Hobby 1080. Lalu motornya pakai Chrome Hobbies ya, saya pakai yang 21T ya. Sebenarnya kalau untuk torsi sih bisa T-nya lebih banyak lagi, cuman saya nyoba dulu yang ini dulu, 21T. Sama servo, saya pakai servo biasa sih, yang power HD aja, yang 30 kilo. Itu juga performanya juga ada cukup memuaskan sih untuk saya. Saya juga sebelumnya pakai power HD dan nggak ada kendala. Udah setahun lebih pakainya. Sama saya tambahin ada lampu ya supaya lebih realistik, maksudnya lampu kanan kiri, terus lampu senja, lampu besar, lampu interior ya. Mungkin itu dulu sih dari saya. Oh iya, untuk ban itu kalau dilihat dari sisi ininya, fendernya, itu bannya sepertinya maksimal sekitar 106 mili ya, atau bisa dibilang kelas 1 ya, ban yang kelas 1. Tapi saya mau nyoba dulu nih yang kelas 0, jadi ukurannya saya pakai ini 98 mili. Peleknya sih 1.9, terus bannya 98 mili gitu ya. Saya mau lihat hasilnya, kayaknya juga cukup lumayan memuaskan ya. Tapi nggak tahu kalau buat obstacle, mungkin ya namanya scale, kita nggak bisa berharap banyak dengan performa ya. Jadi ya kita kadang harus milih mau performa atau mau penampilan gitu. Jadi ya saya masih bisa terima lah ini, karena yang kit saya sebelumnya itu pakai yang 120 mili gitu, jadi cukup besar. Dan saya coba sekarang yang 98 mili yang jauh lebih kecil. Ya maksudnya ngejar scale, cuman ya memang ada yang harus dikorbankan. Oke sih, paling itu aja sih sejauh ini, nggak ada masalah. Suara juga cukup oke ya, maksudnya ininya torsinya juga ada. Untuk speed juga ya, kita nggak main speed sih kalau kayak gini, main kalem aja lah, nggak ada masalah sih sejauh ini ya. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih.